Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Alia Putri. Di sini saya ingin menjelaskan atau menyampaikan mengenai materi anatomi dan fisiologi sistem pencernaan. Selamat menyaksikan. Sistem pencernaan dimulai dari mulut sampai dengan anus. Namun, secara khusus, manusia memiliki beberapa organ pencernaan dan sistem pencernaan pelengkap. Sistem pencernaan dimulai dari mulut, faring, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Sedangkan organ pelengkapnya adalah pankreas, hati, empedu, dan kelenjar saliva atau lidah. Organ-organ penghasil enzim pencernaan yaitu lambung, usus halus, dan pankreas. Enzim-enzim dalam sistem pencernaan yaitu amilase, protease, lipase, maltase, laktase, dan sukrase. Proses pencernaan ada dua, yaitu secara mekanik dan kimiawi. Secara mekanik adalah proses pencernaan pemecahan partikel-partikel menjadi yang lebih kecil atau pemecahan makanan oleh gigi pada saat mengunyah. Sedangkan secara kimiawi adalah proses pencernaan pemecahan partikel-partikel yang lebih kecil dengan proses enzimatis atau proses penghancuran makanan oleh enzim. Ketika makanan sudah selesai diproses di mulut, makanan itu siap dikirim ke proses selanjutnya melalui esofagus. Di dalam mulut, pencernaan terjadi secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan secara kimiawi dilakukan oleh enzim-enzim yang terdapat pada kelenjar saliva atau kelenjar ludah. Jadi, kelenjar ludah tidak hanya terdapat cairan saja, tetapi di dalamnya juga ada enzim-enzim yang berfungsi untuk mencerna makanan di dalam mulut. Kelenjar saliva dihasilkan oleh 3 kelenjar eksokrin, yaitu kelenjar sublingualis, kelenjar parotis, dan kelenjar submandibularis. Saliva mengandung enzim pencernaan yaitu lipase lingual dan phthialin atau amilase saliva. Saliva merupakan mukus yang mengandung anorganik Na, K, Cl, bikarbonat. Saliva diproduksi 1500 cc setiap hari yang 99,5% air dan 0,5% protein dan elektrolit. Fungsi dari saliva adalah memudahkan proses menelan, membasahi mulut, membantu proses bicara, melarutkan molekul yang merangsang reseptor kecap, antibakteri, mempertahankan pH mulut 7,0. Menelan mulut, faring, esofagus. Menelan adalah mekanisme yang kompleks. Pada umumnya, menelan dibagi menjadi 3, yaitu tahap volunter, tahap faringeal, dan tahap esofageal. Untuk lebih jelasnya, mari simak pembahasan berikut ini. Di dalam rongga mulut, oleh gigi, makanan dipotong-potong menjadi lebih kecil dan dicampur dengan air liur. Lidah membolak-balik makanan menjadi massa yang lunak disebut dengan bolus. Ketika menelan makanan, lidah akan bergerak naik dan mendorong bolus masuk ke faring. Langit-langit lunak bergerak naik untuk mendorong bolus masuk ke rongga dalam. Epiglotis akan bergerak turun untuk menutup trakea, sehingga bolus tidak masuk ke dalam trakea. Kemudian bolus masuk ke dalam kerongkongan. Dinding kerongkongan tersusun atas otot melingkar dan otot memanjang. Ketika bolus masuk ke dalam kerongkongan, otot melingkar bagian belakang kontraksi.
dan otot longitudinal relaksasi. Pada saat yang sama, otot melingkar bagian depan bolus akan relaksasi, dan otot memanjang akan berkontraksi. Gerakan tersebut akan mendorong makanan dari kerongkongan menuju lambung. Akibat dari kontraksi dan relaksasi otot tersebut, menghasilkan gerakan seperti gelombang yang disebut peristaltik. Terakhir, pencernaan makanan terjadi di duodenum. Hasil pencernaan ini akan diserap oleh usus halus yang kebanyakan terjadi di jejunum. Dinding dalam dari usus halus berupa lipatan melingkar yang besar seperti jari yang disebut villi. Penyerapan nutrisi terjadi di tempat tersebut dengan difusi yang sangat sederhana. Jika kita melihat lebih dalam ke villi, kapiler darah dan pembuluh limfa terdapat di bawahnya. Asam amino dan glukosa diserap dan dikirim ke kapiler darah untuk didistribusikan ke seluruh tubuh. Asam lemak dan gliserol diserap dan dikirim ke pembuluh limfa untuk didistribusikan ke seluruh tubuh. Makanan yang tidak diserap akan berlanjut ke usus besar. Usus halus atau usus kecil adalah bagian dari saluran pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Lapisan usus halus terdiri dari mukosa, otot melingkar, otot memanjang, dan serosa. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau jejunum, dan usus penyerapan atau ileum. Demikianlah penjelasan saya mengenai anatomi dan fisiologi sistem pencernaan. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.